Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sunardi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah SMP Islam GPI Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Bandung. Adapun NIM saya yaitu 5252115148. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Islam YPI Parungkuda. Pada pembelajaran ini saya akan melaksanakan pada siswa kelas 7B dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut video praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Bapak bertanya hari ini, apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Ya, bagaimana persiapan belajar kali ini? Apakah sudah siap? Siap. Buku paketnya ada? Ada. Buku tulisnya sudah siap? Sudah. Alhamdulillah sudah siap. Pak. Terus ditambah kerapihan pakaiannya sudah rapi? Sudah. Bagus. Ya. Tanda orang yang rapi itu adalah orang yang bersih. Alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Kondisi kelas kalian alhamdulillah sudah rapi, kelompoknya sudah rapi. Tinggal Bapak sekarang akan mengecek kehadiran kalian. Nah, berhubung nggak bisa disebutkan satu persatu, Bapak akan nanya dulu pada sekretarisnya siapa yang nggak hadir pada hari ini. Ada yang nggak hadir atau tidak? Ada. Siapa? Dia sakit. Sakit. Dia sakit. Ya. Sakit. Izin. Ya. Terima kasih. Yang siswa yang nggak masuk dikarenakan sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan teman kita semua supaya cepat sembuh. Ya. Pertemuan minggu lalu apa temanya?
Al-Quran dan hadis. Nah, kira-kira ada yang masih ingat atau tidak apa itu pengertian Al-Quran? Siapa? Siapa? Oh, silakan. Pengertian Al-Quran itu apa? Secara terminologi, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Bagus. Nah, sekarang ada nggak yang masih pagi, siang, malam? Nah, seperti itu. Sekarang kita mulai ya. Bapak ucapkan siang, pagi, malam. Masih ada yang konsentrasi. Ulangi lagi. Sekali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi lagi. Gak apa-apa. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial ataupun media yang lainnya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Bapak akan ngasih pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak yang tahu sholat itu apa? Dan bagaimana cara melakukannya? Ada yang tahu atau tidak? Kita selaku umat Islam, apa sih sholat itu? Kan kita. Sok silakan. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat yang dilakukan dengan niat dan syarat-syarat khusus. Betul sekali. Kita kasih tepuk tangan buat teman kita. Kemudian, tahu nggak hikmah dari sholat itu apa? Ada yang tahu? Silahkan. Hikmah dari sholat diantaranya pembersih jiwa dan menghapus dosa, menjaga dari perbuatan keji dan munkar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Betul sekali. Kita tepuk tangan lagi. Kemudian setelah melaksanakan sholat, diharuskan untuk berzikir terlebih dahulu. Nah, kebiasaan kita waktu dulu ini Maya setelah sholat itu langsung lari. Mudah-mudahan setelah tahu pembelajaran kali ini, setelah melaksanakan sholat itu kita berzikir. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu berzikir? Silakan. Zikir adalah mengingat Allah dengan membaca bacaan seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Betul sekali, tepuk tangan. Alhamdulillah semua sudah tahu sholat itu apa maknanya, bagaimana cara melakukannya, hikmahnya sudah tahu. Kemudian setelah melakukan sholat itu kita harus ngapain tahu, yaitu harus berzikir. Alhamdulillah. Mari kita bertafakur sejenak. Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengukuhkan keimanan. Dan zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Islam ibarat sebuah bangunan yang terdiri dari fondasi sebagai dasarnya, dan fondasi tersebut adalah ucapan dua kalimat syahadat.
dan tiang-tiangnya adalah sholat 5 waktu. Apabila sholat 5 waktu tidak dikerjakan, maka bangunan tersebut akan roboh dan hancur. Kemudian atapnya adalah dakwah Islam atau ilmu yang mengarahkan kita semua untuk beribadah dengan baik dan benar, karena ibadah tanpa ilmu akan sia-sia. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa yang mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Anak-anak, mari kita perhatikan dengan seksama penjelasan makna sholat dan zikir. Secara bahasa, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang merupakan turunan dari kata yusolli, sholatan. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Setelah menyaksikan video tersebut, kalian sudah menanggapinya. Bapak ada pekerjaan yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian secara kelompok kerjakan secara bersama-sama. Bapak akan kasih waktu selama 10 menit ya. Silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik selama 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Nih. Setelah kalian selesaikan lembar kerja tersebut, minta dikumpulkan lembar. Nanti Bapak ambil sendiri. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Bapak akan mengambil tugas yang barusan. Ya, sudah. Terima kasih. Makasih. Sudah ya. Beres. Ya, makasih. Sudah. Ini satu kelompok lagi. Ya. Nah, perhatikan. Nanti Bapak akan menilai hasil kerja kalian.
Sebelum menyelesaikan pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan penguatan dulu penguatan terhadap pembelajaran kali ini. Yang pertama, sholat itu sangat penting dan sholat itu adalah hukumnya wajib. Nah, ketika kita sakit dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, yang namanya sholat 5 waktu itu wajib kita laksanakan. Kemudian jangan lupa setelah melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita jangan terburu-buru pergi. Diusahakan kita berzikir terlebih dahulu. Minimalnya kita membaca istighfar, tasbih, tahmid. Jangan banyak-banyak kalau terburu-buru. 33 kali juga tidak apa-apa. Pak, keberatan 11 kali juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita setiap harinya melaksanakan zikir dan sholat 5 waktu. Itu yang paling penting ya. Kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jika seorang muslim dan muslimah tidak melaksanakan sholat, maka hukumnya dosa. Ada sebuah pepatah, ada sebuah hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka runtuhlah agama kita sendiri. Makanya agama Islam yang menghancurkan itu bukan orang lain, akan tetapi kita sendiri dengan cara tidak melaksanakan sholat. Sampai di sini kalian bisa nggak memahami tentang masalah sholat ini? Nah, mulai dari sekarang kalian sudah tahu ilmunya sholat itu seperti apa, sholat tahu macamnya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, jumlahnya tahu, niatnya tahu. Jadi masa kita tidak melaksanakannya? Apalagi kita sudah tahu hukumnya. Kemudian masalah berzikir, kita sudah tahu hari ini. Oh, setelah sholat itu jangan terburu-buru pergi, jangan terburu-buru keluar. Alangkah baiknya kita berzikir terlebih dahulu. Setelah selesai berzikir, barulah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dapat kita refleksikan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, mudah-mudahan hati kita semua tersentuh dengan metode dengan pembelajaran hari ini. Sholat itu sangatlah penting. Kalian punya amal banyak, kalau tidak melaksanakan itu akan sia-sia. Nah, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian berupa penugasan Word yang kalian punyalah media sosial. Punya kan media sosial? Punya. WhatsApp punya? Punya. Instagram? Punya. Twitter? Ada yang punya? Ada yang enggak? Ada yang punya? Kemudian apalagi? Telegram punya? Punya. Nah, kalian bikin tugas Word tersebut via media sosial aja. Ya, contoh menggambar orang yang lagi sujud, atau orang yang lagi ruku, atau orang yang lagi at-tahiyat, atau orang yang sedang mengerjakan sholat dan zikir. Dibikin status, kemudian linknya diberikan kepada Bapak, nanti Bapak lihat di rumah. Paham? Paham. Alhamdulillah, kalau sudah paham, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak sekali manfaatnya ya. Amin. Diakhiri dengan doa tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.